Assalamualaikum, balik lagi bersama Bunia. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi atau nama lainnya pemetaan. Fungsi dari A ke B adalah aturan yang menghubungkan setiap anggota himpunan A tepat satu ke anggota himpunan B. Syarat fungsi atau pemetaan: domainnya tidak boleh kosong. Yang kedua, domainnya tidak boleh bercabang. Domain itu apa sih? Ayo kita belajar dulu yang mana itu domain dan yang lain-lainnya. Misal ada suatu himpunan A dan himpunan B. Nah, ini dihubungkan ya, A ke B. Nah, di sini termasuk fungsi atau tidak? Kita lihat dari himpunan A-nya. Selalu kita lihat dari sininya. Coba kita lihat ini fungsi atau tidak. Di sini domain itu yang sebelah sini, domain itu yang himpunan A. Jadi domainnya tidak boleh kosong. Dia kosong, ada yang kosong? Enggak. Terus dia domainnya tidak boleh bercabang. Jadi ini tuh nggak boleh bercabang di sininya. Ini nggak boleh bercabang, ini nggak boleh bercabang, ini nggak boleh bercabang, ini nggak boleh bercabang. Pokoknya sebelah sini himpunan A tidak boleh kosong dan tidak boleh bercabang. Tapi kalau himpunan B, dia boleh kosong, dia boleh bercabang. Kayak gini bercabang nih, boleh. Yang ini kosong nih, boleh. Yang himpunan B-nya. Asal yang A-nya harus tidak boleh kosong dan tidak boleh bercabang. Jadi tadi mana domain itu? Domain itu di himpunan yang pertama nih, himpunan A. Jadi domain artinya apa? Daerah asal. Asalnya ya, daerahnya asal tuh apa? Ini gini deh. Apa aja daerah asalnya dari sini? 1, 2, 3, 4. Dan yang himpunan B itu namanya kodomain. Kodomain. Nama lainnya daerah lawan. Yang di himpunan B itu mana aja? P, Q, R, S. Semuanya pokoknya. P, Q, R, S. Nah, sekarang di sini ada range. Nama lainnya daerah hasil. Nah, di sini range ini di himpunan B atau kodomain, tapi yang dihubungkan. Mana aja yang dihubungkan di sini? Yang kena garis. Mana aja? P, R, S. Nah, cuma ini doang kan yang ada garisnya, yang digarisin P, R, S. Nah, itu namanya. Mohon diingat berarti kalau fungsi berarti ini fungsi ya. Fungsi nih, termasuk fungsi. Kalau fungsi dilihat dari himpunan A atau yang domainnya. Domainnya nggak boleh kosong, ini nggak boleh kosong dan nggak boleh bercabang. Tapi sebelah sini dia boleh cabang nih. Ini kan coba artinya apa? Tepat satu kan ke anggota B. 1 ini tepat satu ke P. 2 tepat satu ke P juga. Tapi bukan duanya yang bercabang, tapi P-nya bercabang nggak apa-apa. 3 tepat satu ke R. 4 tepat satu ke S. Jadi diingat himpunan A yang nggak boleh bercabang, nggak boleh kosong juga. Oh iya, biasanya yang nama himpunannya dalam bentuk huruf besar. Kalau di dalam himpunan ininya, anggotanya pasti hurufnya kecil semua. Gitu. Kalau mau huruf ya. Coba yang pertama, A-nya A, B, C, dan B-nya 1, 2, 3. Ini termasuk fungsi atau bukan? Coba kita lihat dari himpunan A. Dia bercabang enggak? Enggak ada yang bercabang ya. Nah, terus ada yang kosong enggak? Enggak ada yang kosong, berarti dia fungsi. Oh ya, saya lupa, biasanya ada tanda panahnya ya. Tambahin tanda panah. Nah, sekarang yang nomor 2. Kita lihat dari himpunan A. Di sini ada yang kosong, ada
berarti udah pasti dia bukan fungsi. Bukan fungsi ya, karena ada yang kosong. Karena ada bukan fungsi karena ada anggota himpunan A yang tidak mempunyai pasangan. Sekarang yang nomor 3. Dilihat coba dari A-nya. A-nya ada yang kosong? Tidak ada. Ada yang bercabang nggak? Dia nggak ada. Berarti dia fungsi. Kita lihat pokok dari himpunan A. Sekarang yang nomor 4. Kita lihat dari A. Pokoknya kita lihat dari A terus. Di sini ada yang kosong? Nggak ada yang kosong. Ada yang bercabang? Ada ini. Yang B dia bercabang tuh. Ada 2. Berarti ini bukan fungsi. Bukan fungsi karena ada anggota himpunan A yang mempunyai pasangan lebih dari 1. B ini punya pasangan 2 tuh. Diingat pokoknya anggota di himpunan A ini nggak boleh jomblo, nggak boleh mendua gitu. Cara gampangnya gitu ya, diingat. Sekarang contoh 5 dan 6 dalam bentuk himpunan pasangan berurutan nih. Nah, di sini kita lihat dia fungsi atau tidak. Caranya gimana? Dilihat dari yang pertama. Biasanya kan kalau himpunan tadi kalau diagram panah dilihat dari himpunan awal. Dia juga sama dari yang pertama nih. Ada yang sama nggak? Kalau ada yang sama berarti dia bukan fungsi. Gitu. Kalau yang 6. Nomor 6. 1, 3, 5, 7. Ada yang sama nggak? Kalau nggak ada, berarti dia fungsi. Harus diingat ya, kalau dari himpunan pasangan berurutan dilihat dari depannya. Selanjutnya, menentukan banyaknya pemetaan. Misal ada contoh soal, diketahui A itu himpunannya ada 1, 2, 3, yang B himpunannya ada R dan T. Banyaknya pemetaan dari A ke B. Kita cari ada berapa sih pemetaan. Bikin ya, A-nya 1, 2, 3, B-nya. Kita bikin sendiri ya nih. Kita harus cari yang mungkin kan. Yang mungkin itu misal 1 ke R semua. Ini contoh pertama ya. Ini boleh nih begini semua, boleh nggak? Boleh ya, nih 1. Udah 1. Kemungkinannya lagi, kalau yang fungsinya bikin fungsi gimana lagi? Ya mungkin apalagi misal ke sini semua. Boleh juga. Pasti fungsi juga kan? Dia fungsi juga kan? Udah 2 fungsinya. Cari lagi. Yang ketiga bagaimana kita cari? Coba kesini kayak gini, boleh nih. 2 yang 1 ke sini, yang 1 sendiri ke sini. Boleh kan? Ya. 3 udah beda kan tuh 2, 3. Cari yang lagi keempat. Kalau tadi ke atas, kita ke bawah lagi ke bawah. Yang 2-nya ke bawah. Berarti yang 1-nya ke atas. Boleh kan? Beda lagi kan? 4 ketemu. Yang kelima bagaimana? Boleh nggak kalau yang ini begini? Lengkap. Yang 1 ke sini. Nah, boleh kan? Beda lagi. Lanjut lagi, cari lagi. Kalau tadi lengkap tapi ke atas, sekarang lengkap tapi di bawah. Nah, ini ke sini. Bisa kan beda? Lanjut lagi, cari lagi. Yang ke-7 bagaimana lagi? Tadi 2 atas udah, lengkap udah, sekarang 2 bawah. 2 bawah nih, 2 anggota di atas. Sekarang ini ke bawah.
Bisa kan? Lanjut lagi cari. Berarti 2 juga di bawah semua, 1 di atas. Nah udah nih, dapat lagi nggak? Ada lagi nggak? Kayaknya udah semua nih. Berarti ada berapa? Ada. Jadi banyaknya pemetaan dari A ke B adalah 8. Gitu. Tapi kan kalau kayak gini, kalau ditanya cuma banyaknya pemetaan, perlu nggak sebenarnya bikin kayak gini? Kalau ditanya pemetaannya mana aja, baru kita jabarkan begini. Tapi kalau ditanya banyaknya pemetaan, ada rumusnya tersendiri. Jadi kita nggak perlu satu-satu mencari. Rumusnya adalah, kita tulis dulu ya contoh tadi soalnya. Tadi A-nya itu 1, 2, 3, B-nya itu RT. Pertama adalah kita cari dulu NA. NA itu apa? Banyaknya, N itu banyak ya, banyaknya himpunan A. Ada berapa tuh banyaknya himpunan A? 1, 2, 3. Berarti ada 3. Sekarang yang B. NB. Banyaknya himpunan B. Ada berapa? 2. Cuman R sama T. 2. Nah, rumusnya adalah, kalau banyaknya pemetaan dari A ke B, yang belakang apa? B. Berarti dia duluan. NB dipangkatin NA. Begitu. Berarti ini NB-nya 2. Pangkat NA-nya 3. Berapa? 2 pangkat 3, 8. Bener nggak tadi 8? A ke B, bener ya tadi 8? 8 ya. Berarti bener 8. Kalau sekarang banyaknya pemetaan dari B ke A, berarti kita nulisnya B dulu nih. Himpunan B di depan, himpunan A di belakang. Ada berapa? Berarti ini apa dulu, yang belakang apa? A. Berarti dia nulisnya N A. Pangkat N B. NA-nya berapa? 3. Pangkat NB-nya 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. Berarti nanti dari B ke A itu ada 9 pemetaan. Satu contoh coba bisa ditulis ya. Kalau dari B ke A. B ke A. RT. A itu 1, 2, 3. Kita kemana aja nih? Boleh nggak ke sini? Boleh. Nah, nanti yang kedua RT-nya ke 2. RT-nya lagi ke 3. Itu udah 3 aja. Masih ada 6 lagi, pokoknya cari gitu. Nah, sekarang bedanya pemetaan atau fungsi dengan relasi apa? Jadi, kalau fungsi sudah pasti relasi. Kayak gini. Tapi relasi belum tentu fungsi. Karena kalau di relasi ada yang bercabang kan. Kemarin kita di himpunan A-nya banyak yang bercabang. Kalau relasi ada yang beberapa bercabang. Selanjutnya kita akan belajar bentuk penyajian fungsi. Oh iya, tadi sudah dibilang kadang-kadang fungsi itu nama lainnya pemetaan. Jadi kalau ada kata pemetaan atau fungsi berarti itu artinya sama ya. Nah ini yang pertama ada bentuknya itu penyajian fungsi, ada himpunan pasangan berurutan. Nah di sini contohnya ada P itu himpunannya 1, 2, 3, 4, 5. Q-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah di sini relasinya adalah setengah kali dari. Dibikin deh kemarin gimana himpunan pasangan berurutan? Ya dibikin kayak gini. Setengah kali dari, berarti 1 itu setengah kali dari berapa? 2. 2 itu setengah kali dari 4. 3 itu setengah kali dari 6. 4 itu setengah kali dari 8. 5 setengah kali dari 10. Dibikinnya kayak gini. Kurung kurawal, dalam kurung, tutup kurung kurawal. Kalau himpunan pasangan berurutan. Mau ditulis ya ini. Yang kedua ada diagram panah. Kayak yang biasa kita kerjakan, diagram panah. P itu setengah kali dari 2. Biasanya ditulis di sini. Di sini ditulis setengah
setengah kali dari gitu. Di atas ini biasanya ditulis. Ini seperti biasa, gampang kan? 2 itu setengah kali dari 4, 3 setengah kali dari 6, 4 setengah kali dari 8, 5 setengah kali dari 10. Ini bentuk penyajian fungsi yang kedua. Nah, bukti bentuk penyajian fungsi yang ketiga ada persamaan fungsi. Nah, yang ketiga ini dalam bentuk persamaan. Biasanya yang di himpunan pertama ini kita nyatakan dengan X. Yang Q ini nyatakan dengan Y. X itu dapatnya dari mana katanya? Setengah kali dari, berarti setengah kali dari Y. Kan dari yang Q yang kedua kan? Ini persamaannya. Berarti X sama dengan setengah dari Y. Bisa dibikin kayak gini nih. Dengan persamaan fungsi. Nah, Y di sini sebenarnya ada biasanya ditulis dengan fx. Fx ini sebenarnya sama aja kayak Y. Fx ini sama dengan Y ya. Artinya sama. Biasanya ditulisnya dalam bentuk fx udah tidak Y lagi. Gitu. Makanya ini kalau dibuat fx gimana? X sama dengan setengah fx. Kita ganti y-nya jadi fx. Pokoknya diingat fx itu berarti y. Nah, di sini 2-nya kita pindahin ke sana. Jadi 2x sama dengan fx. 1 kali fx ya fx. Dapat deh. Berarti ini rumus fungsinya fx sama dengan 2x. Boleh ditukar balik. Fx sama dengan 2x. Nah, gini. Dapatkan rumusnya fx sama dengan 2x. Kalau ditanya rumus fungsinya ya. Kalau nggak ditanya rumus fungsinya, kayak tadi bikinin aja kayak gini. Himpunan pasangan berurutannya ini gitu. Yang keempat, kita bisa pakai tabel. Misalnya X pokoknya yang di P itu dia X 1, 2, 3, 4, 5. Yang Q itu Y. Y kita bisa ganti Fx ya kan? Y atau Y ini. 1 itu setengah kali dari 2. 2 itu setengah kali dari 4. 3 setengah kali dari 6. 4 setengah kali dari 8. 5 setengah kali dari 10. Yang sekarang yang cara 5 nih. Yang kelima dengan grafik. Sama aja. Ditulis tadi dari. Berarti ini kalau kita tulis dengan koordinat. Berarti dia 1,2. Kalau dari sini kelihatan. Berarti didapat titiknya 1,2. Terus mana lagi? 2,4. 2,4. 3,6 XY pokoknya XY 4,8 5,10. Kita gambar 1,2 berarti di sini 2,4 berarti di sini 3,6 berarti di sini 4,8 di sini sebenarnya ada lagi ya 4,8 5,10 baru kita garis seret gitu kan, pasti nanti jadi garis lurus. Kita garis pokoknya. Kenapa garis lurus? Karena dia tadi di rumus yang kita dapat nggak ada kuadratan. Kalau ada kuadratan dia akan melengkung, tapi kalau nggak ada kuadrat pasti dia garis lurus begitu. Mohon digambar ya, yang 5 ini mohon digambar. Titiknya ditulis juga. Titik-titiknya ditulis. Nah, sampai sini dulu pembahasan kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.